Kita lanjutkan, saya masih bersama anggota Komisi 8 DPR RI, Pak Maman Imanul Haq. Pak Maman, bagaimana skenario dari pemerintah jika nanti kemudian ternyata ada kuota untuk jemaah haji Indonesia? Plan E dan Plan B-nya seperti apa? Ya, yang pertama kita melihat bahwa seluruh skema, simulasi, dan juga persiapan untuk ibadah haji tahun ini sudah kita bahas dengan Kementerian Agama, dan itu sangat menarik. Misalnya kita tetap mendapatkan 100%, berarti sekitar 220 ribuan. Lalu bila itu udah ada tenggat waktu, maka ada yang 50%, 30%, sampai misalnya sampai begitu kecil, bila tenggat itu harus berakhir paling tidak 31 Mei. Jadi sudah kelewat. Udah lewat, oke. Kelewat banget. Nah, seluruh simulasi itu sudah disiapkan juga soal pembiayaannya, soal bagaimana sistem pemberangkatannya, termasuk bagaimana pembagian kuotanya, seperti itu. Nah, sampai detik-detik terakhir dari tenggat waktu yang disepakati oleh DPR, Kementerian Agama belum juga mendapatkan pemberitahuan dari otoritas Arab Saudi, maka pilihan terbaik kita hari ini adalah pilihan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji. Baik, PHP dari pemerintah Arab Saudi yang Anda sampaikan di awal tadi, apakah termasuk juga pengaturan protokol kesehatan hajinya? Biasanya kan diatur dalam MOU, apakah itu juga sempat disampaikan juga oleh pemerintah Arab Saudi? Iya, jadi pemerintah Arab Saudi selalu memberikan jawaban yang sangat menarik bahwa kita akan menjadi prioritas, bahwa kita akan diberikan layanan yang terbaik dan lain sebagainya. Dan saya rasa itu dijawab untuk semua negara juga, bukan hanya Indonesia. Nah, kita memberikan argumen bahwa kita adalah jamaah haji terbanyak seluruh dunia. Kita pun menjadi negara yang punya hubungan yang sangat bagus dari sisi kesejarahan. Bahkan ulama-ulama Indonesia banyak yang menjadi ulama besar di sana seperti Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Mahfud At-Tirmizi dan sebagainya. Nah, tetapi sekali lagi kita menghormati kebijakan pemerintah Arab Saudi soal penanganan COVID, dan ini pun akan dijadikan Arab Saudi untuk lalu melakukan percobaan bagaimana cara menyelenggarakan sebuah event besar keagamaan seperti haji. Karena kita tidak tahu, Mbak, apakah tahun depan pandemi ini sudah berakhir atau enggak. Tetapi kalau misalnya tahun depan masih ada pandemi, Arab Saudi yakin akan memberikan kuota kepada Indonesia berapapun, tetapi dengan penanganan dari belajar dari 2 tahun ini kita tidak berangkat. Saya husnudon aja, berbaik sangka kepada pemerintah Arab Saudi bahwa ini adalah cara mereka untuk menangani COVID-19 dan menjauhkan klaster baru dari penyelenggaraan keagamaan yang besar. Sekali lagi, peristiwa di India menjadi pelajaran besar bagi kita bahwa acara keagamaan ternyata menjadi klaster COVID yang membahayakan seperti yang hari ini dialami oleh India, dan pemerintah India kewalahan. Ya, sejak bulan Mei, awal Mei kalau tidak salah Pak Maman, ada pemerintah Arab Saudi sudah mengumumkan ada 20 negara yang diperbolehkan masuk ke Arab Saudi. 11 diantaranya sepertinya akan mendapat kuota haji yang termasuk dari 65.000 tadi. Ada Amerika Serikat, ada Inggris, ada Irlandia, ada Jepang, ada Jerman, Prancis, Swedia, Swiss, Uni Emirat Arab. Ini kan mereka semua negara-negara yang di PHP, tapi bedanya kita tidak mendapatkan, belum mendapatkan kuota itu, belum mendapatkan kepastian, tapi yang saya sebutkan barusan ini yang sudah mendapatkan kepastian kuota dari 65.000 tadi. Apa bedanya kita dengan Jepang? Apa bedanya kita dengan Amerika misalnya yang sekarang kasusnya masih tinggi? Apa yang Anda lihat, parameter apa yang digunakan oleh pemerintah Arab Saudi? Kita harus tanyakan kepada otoritas Arab Saudi soal itu, Mbak. Tapi kalau saya sih lebih menilai bahwa negara-negara yang dari awal diperbolehkan untuk melakukan penerbangan itu adalah strategi Arab Saudi juga. Dia punya visi Arab Saudi 2030. Di sanalah dia membutuhkan semacam sinergitas dengan negara-negara yang disebutkan, misalnya Jepang, lebih kepada bagaimana menghadapi pandemi dan juga menghadapi bencana. Kita tahu bahwa Arab Saudi mempersiapkan secara serius soal isu-isu bencana, isu iklim, makanya mereka mengundang teman-teman Irlandia dan lain sebagainya. Nah, kalau Amerika dari awal memang Arab Saudi adalah mitra terbaik dari Amerika Serikat di Timur Tengah, sehingga bagaimanapun
kita hormati keputusan Arab Saudi, dan Indonesia pun jangan berkecil hati karena di sana ada Malaysia, ada Turki dan lain sebagainya, negara-negara yang begitu dekat dengan kesejarahan Islam, begitu kuat dengan nilai-nilai keislaman, tetap juga belum mendapatkan. Nah, apakah ini Malaysia membuktikan... apalagi, Malaysia jangankan mikir bisa berangkat, mereka secara nasional aja melakukan lockdown sendiri. Ya. Jadi itu keputusan yang menurut saya harus kita hormati, dan saya meminta kepada Menteri Agama dan juga Menteri Luar Negeri agar melakukan komunikasi lebih intensif agar 2022 kalau itu kita sudah bebas dari pandemi, kita mendapat kuota lebih dan kita bisa berangkat sebenarnya di tahun itu menjadi 2 di 1443 dan 1444. Ya, apakah ini sekaligus membuktikan Pak Maman kalau hubungan mitra kita, cara Indonesia bermitra dengan Arab Saudi sebenarnya belum terlalu baik dengan kita kemungkinan besar tidak mendapatkan kuota ini? Sebenarnya gini, kalau mau diukur dari dari keuntungan, Arab Saudi lebih rugi dari kita. Bayangkan 220.000 jamaah haji dan 2 juta jamaah umroh yang resmi atau nggak resmi, itu justru sangat kerugian bagi Arab Saudi. Maka tidak ada alasan untuk Arab Saudi sebenarnya kalau tanpa alasan COVID, tanpa alasan yang lebih strategis untuk menolak Indonesia. Indonesia itu pasar yang sangat besar untuk Arab Saudi. Kita tahu Mbak, jamaah haji Indonesia itu daripada ibadahnya lebih baik jalan-jalannya, daripada zikir di masjidnya lebih banyak di mallnya. Makanya tawafnya mereka sering di mall daripada di Masjidil Haram. Jadi menurut saya salah mengatakan bahwa kita lemah dari sisi diplomasi, kita kurang dari strategi bisnis dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, hormati Arab Saudi yang ingin membuktikan kepada dunia bahwa penanganan COVID-19 ini harus serius, bahwa penyebaran COVID ini harus dihentikan. Jangan sampai karena perayaan keagamaan akhirnya kita abai terhadap COVID-19 ini. Jadi kita nggak boleh kecewa, kita nggak boleh sakit hati kalau nggak dapat kuota? Tentu, karena saya ingin mengutip terakhir kata-kata seorang sufi bahwa begitu banyak orang yang ingin bertemu Tuhan di rumahnya, tapi Tuhan tidak mau menemuinya. Tapi banyak orang yang rindu pada Tuhan dan dia diam di rumahnya, Tuhan mendatangi rumah-rumah kita karena kita punya nilai kasih sayang dan menyebarkan nilai kemanusiaan. Subhanallah. Tadi Anda mengatakan negara harus hadir. Anda merasa selama ini lobby dari Menteri Luar Negeri, dari Menteri Agama belum tembus untuk Arab Saudi? Kita tidak bicara lagi sakit hati atau kecewa meskipun ini pahit. Tapi apakah tadi yang Anda simpulkan bahwa negara harus hadir itu apa artinya? Ya, artinya kita ingin bahwa kita harus bisa meyakinkan Arab Saudi tentang pentingnya Indonesia. Indonesia itu sangat menguntungkan, Indonesia itu sangat kuat dalam hubungan kesejarahan. Indonesia itu betul-betul negara yang moderat, sehingga kelompok radikal, kelompok ekstrim yang akan masuk Arab Saudi itu bisa tertanggulangi dengan munculnya kelompok moderat yang dari Indonesia begitu banyak. Makanya kita lihat misalnya duta besar Indonesia untuk Arab Saudi sudah habis masa baktinya, tapi duta besar yang baru belum juga dikirimkan ke sana. Nah, yang kedua, kita seharusnya kuat juga daker-daker kita di Mekah, di Madinah, melakukan pembicaraan-pembicaraan, termasuk paling tidak memahami nalar kebijakan Arab Saudi, sehingga kita bisa memberikan tahu kepada publik Indonesia bahwa ini loh, Arab Saudi itu punya kebijakan seperti ini, dan ini bukan kesalahan Indonesia tidak mengirimkan jamaahnya pada 2 tahun ini, 2020 dan 2021. Jadi saya ingin negara lebih hadir, lebih serius, tidak hanya dengan Arab Saudi, tapi dengan semua negara, terutama negara-negara Islam, soal haji, soal penanganan Palestina, soal kemiskinan, soal konflik di Suriah, konflik di Afghanistan dan lain sebagainya, karena kita adalah negara dengan mayoritas umat Islam terbesar di dunia. Rekan Anda di Komisi 8 mengatakan bahwa atau meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan langsung dalam urusan haji ini di masa pandemi, artinya untuk keberangkatan tahun 2021 ini. Apakah ini merupakan pernyataan pribadi, lobby harus dilakukan oleh Jokowi, bukan hanya sebatas Menteri Agama atau Menteri Luar Negeri saja, atau apakah ini pernyataan sikap bulat dari fraksi, masukan dari partai, masukan dari Komisi 8? Ya, itu adalah pernyataan pribadinya Pak Bukhori dari PKS, dan kemarin di rapat tertutup kita menyatakan bahwa kita sudah sangat menghormati apa yang dilakukan komunikasi oleh pemerintah, Presiden lewat Menlu, lewat Menak dan lain sebagainya, dan hasil yang kita dapatkan
seperti ini, dan insya Allah publik jamaah haji Indonesia akan memahaminya bahwa sekali lagi ini semata-mata demi keselamatan bersama, ini semata-mata agar COVID segera berakhir di dunia ini. Baik, detik-detik terakhir, kalau misalnya ternyata tiba-tiba ada kuota yang datang untuk Indonesia, apakah dengan hal-hal yang kemarin dinyatakan oleh Menteri Agama, hal-hal yang harus difinalisasi itu akan bisa terselesaikan? Di situ ada transportasi darat untuk jemaah haji, ada penyiapan layanan akomodasi, ada pelaksanaan bimbingan manasik. Saya rasa manasik dari tahun kemarin sudah dilakukan persiapannya begitu ya. Penyiapan petugas, dokumen perjalanan, down payment segala macam. Apakah itu hal yang bisa difinalisasi dalam hitungan waktu yang singkat? Saya kira tidak. Akan sangat sulit kalau misalnya Arab Saudi hari ini ya, jam ini, tiba-tiba mengatakan, oke, Indonesia dapat 5.000. Nah, saya rasa pemerintah Indonesia harus tegas mengatakan bahwa kita tahun ini tidak bisa memberangkatkan karena alasan-alasan yang disebutkan tadi. Jadi sangat sulit misalnya, walaupun yang 5.000 akhirnya nanti pasti rebutannya para petinggi Kemenag, lalu DPR juga pingin dan sebagainya, wah rakyat makin tersakiti, Mbak. Menurut saya, jadi lebih baik kita hari ini mengambil opsi untuk tidak berangkat semata-mata untuk menghindari kerumitan dan kesulitan serta madorot yang lebih besar terjadi. Pak Maman, terakhir singkat saja sebagai closing statement, apa yang ingin Anda sampaikan kepada calon jemaah haji yang sudah dari tahun, mungkin sudah 10-20 tahun menanti untuk berangkat, tapi kemudian dengan kondisi saat ini tidak bisa diberangkatkan. Singkat saja terakhir dari Anda, Pak Maman. Haji itu adalah panggilan dari Allah. Hari ini kita tidak dipanggil oleh Allah karena ada COVID-19, maka Allah memberikan yang terbaik bagi kita, bersabar, menerima takdir, dan juga terus berdoa. Karena bila ada di antara kita yang sudah daftar tapi tidak berangkat, lalu meninggal dunia dan tidak melakukan ibadah haji, yakinlah bahwa dia sudah menjadi haji dan hajinya mabrur, walaupun dia belum pernah berkunjung ke Baitullah di Mekah dan juga berziarah ke makam Rasulullah. Amin. Yakinkan itu semuanya. Baik, Pak Maman Imanul Haq, terima kasih telah bersama kami pagi ini. Sehat selalu, Pak.